Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan doa pembangunan paroki. Mari kita bersama-sama berdoa doa pembangunan paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian pembuka dari Nada Bakti 348. Lahirlah di Betlehem seorang putera, yang patut aku kasih dengan tulus hati. Sungguh dengan tulus hati. Lihatlah, Tuhan Sang Penguasa telah datang, dalam tangannya kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pada hari Minggu ini, gereja mengajak kita untuk merayakannya sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan sekaligus hari ini juga adalah hari ulang tahun atau Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-178. Lewat Ekaristi ini tentu khususnya lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita kembali diajak untuk sungguh semakin menyadari bahwa Sang Penyelamat telah datang. Mari kita menyongsong Dia, menyembah Dia, dan moga-moga dalam kehidupan kita sungguh semakin dituntun dan disertainya, sehingga semuanya boleh kita jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Dan juga lewat Ekaristi Kudus ini kita mempersatukan segala harapan dan permohonan kita untuk kesembuhan saudara-saudari kita yang sakit, khususnya bagi Pastor Samuel Sirampun, Pastor John Turing, Pastor Felix Layadi, Pastor John Gala, dan juga Pastor Paulus Lubur, CICM. Kita juga memohon kesembuhan bagi Ibu Yuli Teresia Kuanali, bersama juga dengan anak-anaknya Alvin Chandra Negoro, Alvan Chandra Negoro, dan Alven Chandra Negoro. Kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Yusuf Rudi Chandra Negoro, 10 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memadakan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa,
Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Kami berharap semoga terang-Mu pun tetap bersinar dan menuntun kami dalam seluruh kehidupan iman kami. Kami juga memohon rahmat kesembuhan-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat. Ibu Yuli Teresia Kuanali bersama anak-anaknya Alvin Chandra Negoro, Alvan Chandra Negoro, dan Alven Chandra Negoro. Juga bersama dengan hamba-hamba-Mu, para pastor, Pastor Samuel Sirampun, Pastor John Turing, Pastor Felix Layadi, Pastor John Gala, dan Pastor Paulus Lubur. Semoga tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan dan terlebih kesembuhan. Dan kami juga memohon semoga Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan bagi Bapak Yusuf Rudi Chandra Negoro. 10 tahun yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bersihkan dan hapuskan dia dari segala kesalahan dan dosa-dosanya, layak pantaskan dia mengalami sukacita dan kemuliaan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau menuntun mereka agar mereka tetap berharap akan kehidupan yang kekal daripada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyawa atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah di sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercegang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, puji syukur 807. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung
yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh Kudus kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 951. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Sang Terang, lewat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan bersama pada hari raya penampakan Tuhan, kita tentu saja diingatkan akan dua karakter atau dua pribadi yang tentu masing-masing dengan perannya. Yang pertama adalah karakter ketiga orang Majus yang datang dengan tuntunan bintang untuk mau menyembah Sang Terang, Sang Mesias yang telah lahir.
Dan karakter yang kedua adalah Herodes, yang sesungguhnya dengan berita kelahiran Sang Mesias ini ia menjadi khawatir, lalu dengan tipu muslihatnya ingin juga melihat Sang Mesias atau sang anak yang telah dilahirkan itu, tetapi sesungguhnya ia ingin membunuhnya. Para Majus tentu dikisahkan bahwa mereka datang dari jauh, dari timur. Berkat kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan mereka, dan tentu dengan keterbukaan akan tuntunan dan rahmat Tuhan, Tuhan menuntun mereka dengan bintang untuk dapat melihat sang anak, sang Mesias yang telah dilahirkan. Para Majus ini dengan segala keterbukaannya dan kerendahan hati yang terus-menerus membuka diri dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan menunjukkan bagi mereka tempat di mana sang anak, sang Mesias itu dilahirkan. Herodes yang mabuk dengan kekuasaan, yang sekaligus cemas dan takut akan kehilangan kekuasaannya karena berita-berita kelahiran Sang Mesias yang akan memimpin Israel, dikatakan ia ingin juga melihat Sang Mesias itu. Tetapi sesungguhnya di balik dari keinginan Herodes untuk melihat Sang Mesias itu, ada upaya justru untuk melenyapkannya, karena Herodes takut, cemas, kehilangan kekuasaan karena kehadiran Sang Mesias itu. Tentu lewat dua karakter ini kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita mesti bercermin pada karakter para Majus yang setelah mereka mendengar bahwa Sang Mesias telah dilahirkan, mereka membuka diri, ingin tahu dan ingin melihat, dan dikatakan menyembah. Mereka menyembah Sang Mesias, dan mereka mempersembahkan kemenyan, emas, dan mur. Tentu kita diajak juga dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mau datang kepada Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, agar kita kemudian dapat sungguh melihat kemuliaannya. Jangan kita dituntun oleh keegoisan kita, seperti sang Raja Herodes. Jangan kita dituntun oleh ambisi kita. Jangan kita dituntun oleh keinginan kita sendiri, tetapi berilah diri dituntun oleh Allah, agar dengan demikian Allah sendiri yang akan memperkenankan kita mengalami berkat demi berkat di dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita, syahadat yang singkat.
Aku Aku percaya percaya akan akan Allah, Bapa Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang menanamkan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita untuk kepentingan keluarga masing-masing, sambil pula mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Dan terlebih kita memohon kepada Allah uluran tangan kasih untuk menjamah saudara-saudari kita yang sedang sakit, teristimewa bagi para pastor, Pastor Samuel Sirampun, Pastor John Turing, Pastor Felix Selayadi, Pastor John Gala, Pastor Paulus Lubur, dan juga bagi Ibu Yuli Teresia Guanali bersama anak-anak Alvin, Alvan dan Alven. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, melalui Putra-Mu Yesus Kristus,
Engkau menyatakan kasih-Mu dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami memohon kepadamu, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang sakit, agar mereka boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan, dan dengan demikian mereka dapat pula menjalani kehidupan sebagaimana yang mereka harapkan dan yang Engkau kehendaki. Bagi segala sarana prasarana yang mereka pakai, kiranya Engkau berkati pula agar melalui semuanya itu dapat sungguh membantu mereka memperoleh kekuatan dan kepulihan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Bapak Yusuf Rudi Chandra Negoro yang 10 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ya Allah, kami memohon semoga Engkau sungguh membukakan pintu surga baginya agar dapat mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu, menikmati kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kiranya tetaplah Engkau menuntun mereka di dalam kehidupannya agar dapat terus-menerus juga mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kasih dan terus-menerus pula mempercayakan diri mereka kepadamu di dalam iman mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 348. 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping Bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bagai sahabat. Antarlah oh Yesus kami semua agar bersatu dengan-Mu di surga. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu
yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia, Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, pada hari raya penampakan Tuhan ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam
diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hambamu Bapak Yusuf Rudi Chandra Negoro, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun.
Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga kami dapat membuka diri, Engkau tuntun dengan terang-Mu, agar kami dapat melihat dan menjumpai Sang Mesias di dalam seluruh kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh keluarga, dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari Madabakti 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji namanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka, tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada